Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Pak, masih kosong sebelah sana, Pak. Boleh? Masih ada sebelah sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Lamun penuh istri panjangkeun we ieu nana garisna. Pali di itu masih ayat biasa, masih biasa. Biasa pilih. Ibu mangga pali dia tadi Ibu. Untuk menuju jalur jalan raya, jalur utama. Dan ibu-ibu mohon agar di posisi belakang di tempat pertemuan rumah dan bimbing. Mudah-mudahan waktu tempat yang kami sediakan memadai. Dan sekali lagi kepada bapak-bapak yang belum kebagian tempat agar menuju langsung ke jalan jalur utama. Di situ kelihatan masih kosong. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 6:30 Sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih biasa kosong, masih biasa pali itu, Pak, masih kosong. Allahu Pak, enggak pali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mungkin Pak, pali dia masih kosong Pak, pali dia masih kosong. Pak, ujang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah, Allahu Akbar. Ibu masih tiasa poli dia ya? Satu sap lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu pali dia masih tiasa satu sap lagi. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Penuh. Ini masih sih namanya bisa suruh. Iya, kosong. Iya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil. Innal hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita selaku umat muslim, alhamdulillah selama 1 bulan ke belakang di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita sudah menunaikan ibadah saum, dan mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa kita ditetapkan iman Islamnya dan digolongkan menjadi hamba Allah. Dari hasil ibadah saum kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mendapatkan surganya Allah di yaumul kiamah nanti. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu ke junjungan alam manusia termulia baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kepada para sahabat, juga kepada para pemimpin-pemimpin Islam yang senantiasa memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat akan tuntunannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat sunat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah dan juga panitia penyelenggaraan sholat sunat Id sebelumnya meminta maaf apabila dalam kesempatan ini masih banyak kekurangan, karena kami baru mencoba pertama kali selama ini dalam kurun waktu beberapa tahun kita mencoba di tempat terbuka, dan tentu saja ini sebagai pengalaman pertama yang tentu saja mohon dimaklumi dan dimohon dimaafkan atas segala kekurangan fasilitas yang kami sediakan. Untuk tahun-tahun kedepannya mudah-mudahan ini sebagai pelajaran buat kita, kami akan lebih mempersiapkan lagi, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi kenyamanan dan kekhusyuan kita dalam menjalankan sholat sunat Idul Fitri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah akan menyampaikan laporan kegiatan dari program kerja Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah selama 1 bulan di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Yang pertama adalah bahwa kita alhamdulillah selama 1 bulan kita sudah menjalankan sholat sunat taraweh secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Dan juga kedua adalah program iftar atau penyelenggaraan tajil bersama. Yang ketiga adalah program-program tadarus yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah, dan juga para jamaah sesudah sholat taraweh dan juga tadarus oleh anak-anak remaja masjid yang dilaksanakan menjelang berbuka puasa. Dan juga kajian-kajian setiap ahad subuh yang kami selenggarakan di bulan Ramadan, dan juga kajian-kajian harian juga kita tidak pernah absen. Dan yang kelima adalah program penyelenggaraan penerimaan zakat fitrah, infak, sodakoh, fidyah, dan wakaf. Dan yang terakhir adalah puncaknya adalah hari ini, alhamdulillah kita sebagai hamba Allah, hari ini kita dengan memperoleh kemenangan setelah kita 1 bulan berjuang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan ini menjadi kemenangan umat Islam, yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah, yang ditandai dengan bersama-sama kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri di tempat mudah-mudahan yang diberkahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, al-faizuna wal faizat, yang pada hari ini kita sama-sama duduk bersama di tempat ini, memohon ampunan Allah, memohon kasih sayang Allah, bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita semuanya nanti disambut oleh Allah salaman di pintu surga dengan mulus, dengan penuh kebahagiaan, menempati surga Allah yang telah Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang tidak akan ada nabi lagi sampai nanti hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang harus kita teladani, yang harus kita taati setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperkenankan nanti di yaumil akhir dipertemukan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini senantiasa digambarkan oleh Allah seperti kebun, seperti tanah yang sudah Allah kasih modal. Tanah itu ada 2 sungai, ada tempat air yang sudah Allah siapkan di situ. Sesuai perjalanan, seiring dengan bergantinya waktu, kebun yang kita miliki ini, tanah yang kita miliki ini tidak kita urus, kita abaikan begitu saja, sehingga banyak sampah-sampah yang masuk ke situ, banyak ilalang yang tumbuh dan kita biarkan. Bahkan tanahnya tertutup dengan pohon-pohon ilalang, sehingga cahaya matahari tidak masuk ke tanah itu, sehingga bibit apapun yang kita tebar tidak tumbuh di dalam tanah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menyediakan 1 bulan, bulan Ramadan adalah tempat waktu di mana Allah ingin membersihkan tanah itu dari ilalang-ilalang, dari sampah-sampah itu, sehingga tanah kita ini, tubuh kita ini kembali bersih, kembali subur, sehingga setiap bibit yang kita tebar akan memberi manfaat dan keberkahan buat hidup kita. Maka tujuan diwajibkannya saum Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya tubuh kita kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuburannya, kembali kepada dimana ketika kita taburkan kebaikan itu, kita taburkan biji-biji kesolehan, dia akan tumbuh bukan hanya untuk dirinya, tapi buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah ingin selalu menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuatkan, akan memberikan, akan menjadikan dari setiap permasalahannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah tempat sandarannya, menjadikan Allah tempat bergantung dalam segala kehidupan dan kebutuhannya, ingat, fahuwa hasbuh, Allah menjamin, Allah yang akan menjadi jaminan hidupnya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan ada rasa cemas dan tidak ada rasa takut. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan senantiasa menyempurnakan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, Allah telah menjadikan segala sesuatu ada takarannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketakwaan yang ada dalam diri kita, yang kita bangun, yang kita bina, yang kita tanamkan di dalam diri kita, itu bagaikan tanah yang dikembalikan kepada fitrahnya menjadi subur. Kita taburi dengan pupuk-pupuk, kita kembali aliri dengan air, sehingga tanah kembali menjadi subur. Maka Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, ada sebuah doa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan di surat Al-Mu'minun di ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Doa ini Allah ajarkan kepada kita dan Allah terangkan di surat itu sebagai bentuk gambaran bahwasannya nanti di alam akhirat nanti ada orang-orang kafir yang menangis kepada Allah, merengek kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia ini, akan dikembalikan ke dunia ini, karena dia menyesal selama di dunia dia tidak melakukan apa-apa, dia selama di dunia tidak melakukan ibadah kepada Allah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, dia menangis dan merengek kepada Allah. Di ayat itu Allah sampai berkata, jauhi aku dan jangan berkata dengan aku, kata Allah. Kemudian Allah menerangkan, ada sebagian hambanya walaupun diketawakan dalam hidupnya, selama hidupnya dicela, selama hidupnya dihina, mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman kepadamu, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, kasihani kami ya Allah, wa anta khairur rahimin, karena sesungguhnya engkau yang maha pengasih. Apa yang didapatkan oleh hamba ini? Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru. Hari ini, kata Allah, aku melimpahkan balasannya karena kesabarannya. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka inilah orang-orang pemenang. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar dari doa ini. Ada 4 hal yang harus senantiasa ada dalam hidup kita, menemani hidup kita, memagari kebun kita ini. Pertama adalah iman. Iman adalah pengakuan. Iman adalah bentuk kalau kita ini bukan apa-apa. Iman adalah bentuk kalau kita ini adalah hamba yang lemah. Iman adalah bentuk kita percaya bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah. Kita yakin Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan apa yang disampaikannya adalah kebenaran yang tidak ada keraguannya. Iman, kita yakin bahwasannya janji-janji Allah itu pasti nyata adanya.
Kaum muslimin rahimakumullah, pupuk diri kita ini dengan keimanan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari oleh kalian dari setiap yang telah aku anugerahkan kepadamu untuk mendapatkan darul akhirah, kehidupan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kamu jangan lupa dengan nasibmu di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, yang jadi pegawai, jadilah pegawai yang baik. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang kaya raya, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Jadilah para pedagang yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, karena Islam butuh itu. Yang berkarir di politik, jadilah pejabat yang bersih, yang didampingi, yang didasari, dibekali dengan keimanan. Karena kita butuh politikus yang baik. Karena kalau negeri ini ditinggalkan oleh orang yang beriman, maka akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Perlu ada di antara kita para politik yang mempunyai keimanan yang tangguh, sehingga negeri ini akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berkarir, kita doakan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan maju untuk berjuang di politik. Kita doakan, mudah-mudahan dia jadi politikus yang baik, yang beriman, yang akan mengawal negara ini menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Cari dunia ini, silakan nikmati, karena Allah menyampaikan ad-dunya mataun. Dunia ini adalah kenikmatan, dunia ini adalah kelezatan, nikmati. Walaupun Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walaupun Allah senantiasa mengingatkan jangan terlena, ada batasnya, ada batasannya. Jangan sampai lupa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya uang, beli pakaian yang bagus, bikin tempat tinggal yang nyaman, beli kendaraan yang enak, sehingga ketika kita bisa menikmati itu, muncullah rasa syukur dalam diri kita. Punya uang, beli makanan yang enak. Ketika kita makan sesuatu yang nikmat, muncullah rasa syukur. Alhamdulillah. Dari syukur itu nanti turun janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Syukur itu diawali dari sebuah kenikmatan, menikmati rezeki Allah. Nikmati rezeki Allah, nikmati, supaya kita bisa merasakan kenikmatan itu dan akhirnya kita bersyukur dengan nikmat Allah itu. Maka Allah janjikan la azidannakum, maka aku akan tambah rezeki yang sudah diberikan kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kamu tidak bisa menikmatinya, tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa mendasarinya dengan keimanan, bahkan kamu terbuai dengan itu, sehingga kamu melupakan Allah, melupakan kewajiban kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Allah mengingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dari doa tadi, setelah kita mengakui, kita jadikan iman sebagai pondasi kehidupan kita, sebagai pagar, sebagai alas dalam setiap langkah kita, pasti hidup kita tidak akan pernah lepas dari sebuah dosa. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Hanya Rasulullah SAW yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Apalagi tahun ini, hari ini, dan ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, tantangan kita akan semakin berat. Yang dulu, zaman bapak-bapak, zaman kita kecil,
kita tidak mengenal dunia maya. Sekarang dan faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami beriman kepadamu. Ampunilah dosa kami, kasihanilah kami, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan selesainya kita menjalankan ibadah saum Ramadan, diri kita kembali kepada fitrahnya, kepada kesuburan, kepada ketauhidan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, jalan keluar dari setiap masalah, rezeki yang melimpah dari setiap arah, dan ampunan yang Allah hamparkan, dan surga yang Allah siapkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta ghafurur rahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Allahumma jidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu walal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna ya Allah ya Razzaq rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngeriling ke dalam. Red. Pesan kepada jamaah yang ingin ini kami menyampaikan bermaaf-maafan, silahkan mendatangi tempat podium. Ya, makasih.
Benar nih. Bagus. Pak. Allah. Siapa? Toko belum. Terus tinggal pengar. Pak. Pas, kurang pas. Sok murah. Ska. Ya. Toko belum. Toko belum lahum. Ya Allah. Toko belum lahum. Amin. تقبل الله منا تقبل الله منا بس تقبل الله تقبل الله منا Taqabbalallahu Rek, taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum. Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum. Amin. Lanjutin. Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagus ya. Taqabbalallah. Pamuis siap. Taqabbalallah minna wa minkum. Karim. Ayam. Masalah taqabbalallah minna. Punten ya. Amin. Taqabbalallahu minna. Marian, sampai Pak. Amin. Taqabbalallah. Berapa? Taqabbalallah. Kun, maaf. Pak. Istiqomah antum. Amin. Iya. Darah kembali.